Is that you want me, but I said I don't want myself for you. I'll put you through hell just to know me. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis dan saya dari kelas manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelima statistika, yaitu ukuran penyebaran data. Dan jangan sampai di skip videonya karena banyak banget manfaatnya buat kita semua. Oke, pentingnya memahami ukuran penyebaran data tunggal dalam statistika. Ukuran penyebaran data tunggal dalam statistika penting untuk dipahami karena dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi yang dapat digunakan untuk memahami karakteristik data. Ukuran penyebaran data dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Misalkan, jika ukuran penyebaran data kecil, maka data tersebut cenderung berpusat di sekitaran nilai di tengahnya. Sebaliknya, jika ukuran tersebut penyebaran data besar, maka data tersebut cenderung lebih besar dan lebih luas sekitar nilai tengahnya. Membandingkan data dari kelompok yang berbeda berdasarkan ukurannya, penyebaran data berbeda dengan misalkan, jika kita ingin membandingkan nilai tinggi badan dari siswa laki-laki dan perempuan, maka kita dapat menggunakan ukuran penyebaran data yang dapat melihat apakah terdapat perbedaan penyebaran dari nilai tinggi badan antara dua kelompok tersebut. Nah, berikut adalah beberapa ukuran penyebaran data tunggal yang umum digunakan dalam statistika. Rentang adalah jarak antara nilai tertinggi dari nilai terendah dalam data. Rentang merupakan ukuran penyebaran data yang paling sederhana tetapi tidak terlalu akurat karena hanya dipengaruhi oleh dua nilai saja. Jangkauan kuartil, yaitu jangkauan kuartil adalah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jangkauan kuartil merupakan ukuran penyebaran data yang lebih akurat daripada rentang karena dipengaruhi oleh lebih banyak nilai data yang simpang. Simpang baku adalah akar kuadrat dari ragam simpangan. Baku merupakan ukuran penyebaran data yang paling akurat karena dipengaruhi oleh semua nilai data. Dan bisa kita pahami juga bahwasannya ukuran penyebaran data tunggal memiliki dalam statistika itu rentang, jangkauan kuartil, lalu ada simpangan baku. Definisi data tunggal. Dalam statistika, data tunggal adalah data yang terdiri dari satu nilai saja. Data tunggal dapat berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat digunakan atau dapat diukur secara numerik atau seperti tinggi badan, berat badan, nilai ujian, dan sebagainya. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara numerik atau seperti jenis kelamin, warna mata, dan sebagainya. Data tunggal dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data tunggal ganjil adalah data tunggal yang dapat ditanya ganjil untuk mencari median. Data tunggal ganjil cukup berurutan dengan nilai terkecil ke nilai terbesar dan nilai tengah adalah median. Data tersebut adalah data tunggal, di mana data tunggal adalah data yang jumlah datanya genap. Untuk mencari median, data tunggal genap cukup urutkan data nilai terkecil hingga terbesar dari jumlah data di sisi kiri dan sisi kanan. Karena nilai tengahnya adalah rata-rata dua nilai dan data yang berada di tengahnya. Nah, kenapa kita perlu memahami data penting? Memahami penyebaran data penting karena dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitaran nilai tengahnya. Dan informasi yang dapat kita gunakan untuk memahami karakteristik adalah penyebaran data yang dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebut tersebar di sekitaran nilai tengahnya. Misalkan,
Jika penyebaran data kecil, maka data tersebut cenderung berpusat di sekitaran data tengahnya. Sebaliknya, jika penyebaran data besar, maka data tersebut cenderung tersebar di luas sekitar nilai tengahnya. Membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Penyebaran data dapat menggunakan untuk membandingkan dari kelompok yang berbeda. Misalnya, jika kita ingin membandingkan nilai ujian matematika dari siswa laki-laki dan perempuan, maka kita dapat menggunakan penyebaran data untuk melihat apakah yang terdapat perbedaan dan penyebaran nilai ujian matematika antara dua kelompok tersebut. Jenis-jenis ukuran penyebaran data tunggal, yaitu bisa kita pahami ukuran penyebaran data tunggal adalah ukuran yang dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari nilai tengahnya. Dan ukuran penyebaran data tunggal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut adalah ukuran penyebaran data yang dihitung tanpa mempertimbangkan nilai tengah data. Ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan adalah rentang dan jangkauan kuartil. Lalu selanjutnya adalah ukuran penyebaran relatif. Adalah ukuran penyebaran yang dapat dihitung dengan mempertimbangkan nilai tengah data. Ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan adalah ragam dan simpangan baku. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing jenis ukuran penyebaran data tunggal. Rentang adalah jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam data. Dan jangkauan kuartil adalah jarak antara kuartil ketiga, kuartil kedua, dan pertama. Ragam adalah usaha penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh data tersebut tersebar, dan rata-rata simpangannya baku adalah akar kuadrat dari ragam. Nah, tadi sudah dijelaskan, kali ini kita bakal masuk ke part kesimpulan. Kesimpulan dari penyebaran data tunggal merupakan ukuran seberapa jauh data tersebar dan nilai tengahnya. Penyebaran data tunggal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut dan ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan adalah rentang dan jangkauan kuartil. Ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan adalah ragam dan simpangan baku, di mana pemilihan ukuran penyebaran data tunggal yang tepat tergantung pada tujuan analisis data yang dilakukan. Dan memahami seberapa penyebaran data tunggal penting karena dapat memberikan informasi karakteristik data. Dan dibandingkan dari data kelompok yang berbeda, membuat keputusan mengidentifikasi outliers dan pengembangan model prediksi. Dan bisa kita pahami juga bahwasannya penyebaran data tunggal dapat membedakan menjadi dua jenis, yaitu absolut and penyebaran relatif. Dan itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Nurholis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan pernah bosan untuk menonton konten saya. Thanks you for watching guys. Bye-bye.